Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rijal Abdillah SPCMA di mata kuliah Filsafat Manusia. Kebetulan pada kali ini kita akan menggali tentang kajian filsafatnya Auguste Comte yang berfokus pada kajian positivistik. Nah, apa itu positivistik? Jadi positivistik itu secara terminologi berasal dari positif, yang maksudnya merujuk pada filsafat positivismenya. Jadi fakta positif ini berkaitan dengan fakta real atau hal-hal yang nyata, yang konkret, atau a positive effect ya, a positive fact atau hal yang positif. Artinya apa? Sesuatu itu dapat diuji, dapat diverifikasi oleh setiap orang yang mau membuktikannya. Ya, dapat diamati, dapat diobservasi dan diverifikasi oleh siapapun yang mau membuktikannya. Kemudian, Comte juga mendirikan sosiologi, ya kan, yang berdasarkan pada pendekatan empiris yang apa? Yang bisa diamati dan diukur. Makanya Comte ini seringkali dijuluki sebagai bapak sosiologi modern karena kajian-kajian ilmu sosiologi lebih mudah dikaji. Karena apa? Karena melalui proses pengamatan dan terukur atau reliable measurable dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmu-ilmu alam ya. Misalnya observasi. Nah, observasi di sini ya positivisme gitu. Sesuatu bisa diukur, bisa kita lihat, bisa kita gali. Misalnya dilihat dari kalau seseorang misalnya mengobservasi gestur tubuhnya atau body language-nya atau mimik mukanya. Nah, itu salah satu metode empirik ya, yang digagas oleh Comte. Kemudian eksperimen. Eksperimen biasanya metode yang dilakukan di laboratorium, biasanya ini untuk mengkaji, untuk mengukur pengaruh perilaku melalui proses treatment atau perlakuan. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada perbandingan atau comparison atau komparasi. Misalnya dalam kaidah-kaidah ilmu positivisme, misalnya melalui pendekatan kuantitatif, biasanya uji perbandingan ini diukur melalui uji t-test atau uji perbandingan ya, atau sampel t-test ya, seperti itu. Nah, istilah positivisme ini menurut Comte itu mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah epistemologi, artinya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya, kemudian teori perkembangan sejarah akal budi manusia. Nah, akal budi ini menurut Comte identik dengan tesis Comte tentang tahap-tahap perkembangan akal budi manusia. Nah, sebagai epistemologi, salah satu faham dalam filsafat modern yang hanya mengakui atau membatasi pengetahuan yang benar kepada fakta-fakta. Jadi pengetahuan itu diperoleh karena fakta. Itu tadi dari hasil observasi, dari hasil yang kita amati, sehingga apa bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya melalui metode pengukuran. Makanya tak ayal filsafat positivis Comte ini sebagai peletak dasar paradigma metodologi atau metode penelitian kuantitatif. Nah, itu ya. Itu tadi ya. Jadi sebagai epistemologi, maka hal-hal yang harus dikaji dalam konteks pengetahuan itu yang melalui proses fakta-fakta, eksperimen, observasi dan komparasi atau perbandingan tadi. Nah, fakta positif itu ya real, sungguh-sungguh nyata, pasti, berguna, jelas, bisa diamati, bisa dibenarkan oleh semua orang. Dan biasanya sifatnya adalah generalisasi, bisa digeneralisasikan. Artinya apa? Kebanyakan orang lain berasumsi sama, ya kan? Orang lain memberikan perspektif yang sama. Misalnya Bekasi itu identik dengan macet.
itu sesuatu yang general. Orang sudah tahu bahwa Bekasi itu macet, itu namanya generalisasi. Nah, kemudian fakta tersebut dilawan secara tegas dengan kejadian yang bersifat khayal, meragukan, ilusi, dan kabur. Nah, dalam dunia intelektual, perlu ya menggunakan metode-metode ilmiah dan menghapus spekulasi-spekulasi yang sifatnya liar. Artinya apa ini kontrolnya ini melalui proses pengamatan tadi ya, melalui proses eksperimen dan komparasi. Jadi biar nggak liar, makanya Comte menggagas tentang positivisme. Nah itu. Nah, kemudian Comte juga mengkaji tentang tahap-tahap perkembangan akal budi manusia. Ada 3 tahapan yang yang penting ya dalam kajian filsafatnya Comte. Yang pertama adalah tahap teologis. Nah, ini disebut sebagai tahap awal dalam perkembangan akal budi manusia. Jadi pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap kejadian atau fakta yang kaitannya lebih berfokus pada teka-teki alam, kejadian-kejadian alam, ya kan, yang bahkan dianggapnya sebagai sebuah misteri. Nah, ini terjadi pada masa orang-orang dulu ya, pada manusia-manusia purba. Jadi alam semesta dipahami sebagai keseluruhan yang integral dan terdiri dari makhluk-makhluk yang berkedudukan setara dengan mereka. Nah, makanya kalau di tahap teologis ini orang-orang dulu sangat kuat sekali. Jadi interaksi dengan alamnya sangat kuat. Misalkan ada pertanda, misalkan kalian tentu pernah melihat, pernah mendengar, bahkan di filmnya ada ya, Pompei ya, gunung yang ada di Naples, kota Napoli, Itali. Itu mereka tahu kalau sebentar lagi Gunung Pompei mau meletus. Itu kan meletus besar-besaran ya. Itu melalui tahap teologis. Jadi kedekatan antara alam dengan manusia. Ya, kalau dalam Islam disebut sebagai hablum minal alam, seperti itu. Nah, tahap ini cirinya segala tentang manusia diterangkan dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan yang sifatnya misterius, mitos, tahayul, mistis. Nah, di sini. Nah, gejala atau yang berkaitan dengan peristiwa, data di sini dianggap memiliki tingkat subjektivitas dan biasanya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang sakral atau kekuatan ilahi. Yaitu tadi misalkan kejadian alam, gunung meletus, orang udah tahu ini bentar lagi gunung akan meletus. Misalkan ditandai dengan pergeseran awan, kemudian burung-burung berterbangan misalnya. Itu. Nah, karena mereka keterkaitan dengan alamnya sangat luar biasa. Ada fakta yang dijelaskan melalui kekuatan-kekuatan yang sifatnya ada misterius. Ya, seperti mitos tahayul tadi. Nah, makanya ideologi yang menjadi dasar negara, dasar terbentuknya negara itu ya apa? Agama, religius, keyakinan, dan mistik itu sendiri. Tuh, makanya sangat kuat sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap metafisik. Pada tahap ini manusia sudah mulai meninggalkan cara berpikir mistisnya dan mulai mengandalkan akal budinya dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menjelaskan suatu kejadian secara transparan. Ya, gitu. Pada prinsipnya, cara berpikir ini relatif sama dengan periode sebelumnya. Namun ya menggantikan kekuatan-kekuatan sakral dan supranatural dengan entitas-entitas abstrak. Misalnya kehendak Tuhan digantikan dengan manifestasi roh, kehendak alam, dorongan buta dan lain sebagainya seperti itu. Nah, cirinya semua gejala ini dijelaskan manusia berdasarkan logika rasional. Jadi orang-orang pada tahap ini sudah mulai mengedepankan logika, tetapi menggunakan landasan empirik yang memadai. Pengetahuan yang penting bagi mereka itu ya pengetahuan yang mencapai esensi diri dari segala sesuatu, misalkan materi, jiwa. Kalau tadi yang di tahapan tahapan yang pertama, orang masih mempercayai bahwa pengetahuan itu diperoleh berdasarkan kekuatan supranatural, mistis. Nah, di sini
mulai berpikir secara logis. Jangan-jangan ada di luar kendali itu, misalkan materi, benda, kemudian jiwa. Jangan-jangan perilaku manusia juga turut berperan. Nah, seperti itu. Makanya ideologi negara, dalam konteks ideologi negara, undang-undang, peraturan pemerintah disusun berdasarkan pada filsafat. Artinya apa? Pada kebenaran yang dicapai tidak hanya melalui ya kekuatan-kekuatan di luar itu, tetapi mulai mengkaji secara empirik. Itu misalnya. Materi itu penting, kemudian jiwa. Berarti jiwa ini yang menggerakkan, yang mengontrol perilaku, yang menggerakkan bahasa, yang menggerakkan fisik atau jasad. Sama seperti teorinya Descartes tentang perkalian jiwa dan tubuh. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, tahap positif. Inilah tahap yang disebut Comte sebagai pemikiran yang sifatnya evolusionisme sosial. Jadi disebut juga sebagai masa dewasa intelijensia manusia. Nah, di tahapan ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide yang absolut, tetapi menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Atau dalam tahapan ini disebut juga sebagai scientific method, metode ilmiah. Tahapan berpikir secara ilmiah. Nah, itu. Misalnya melalui eksperimentasi tadi, pengujian di laboratorium, melalui proses observasi, kemudian diukur. Ya, kalau dalam konteks penelitian kuantitatif ada berbagai metode misalnya. Tadi komparasi sudah, ada uji regresi, ada uji korelasi. Ya, kan? Ya kalau untuk pengolahannya, aplikasinya berbagai macam ya. Ada SPSS, kalau sekarang ada JAS ya, JASP. Ciri-cirinya karena sudah mulai mengedepankan scientific method, maka pada tahapan ini ilmu pengetahuan itu harus objektif. Ya, bebas nilai. Apa itu bebas nilai? Value free atau biasa juga disebut sebagai netral. Ilmu itu harus netral, tidak bisa subjektivitas, tidak bisa, tetapi objektif. Makanya keakuratannya harus tinggi. Harus benar-benar bisa diukur, digali, divalidasi. Nah, makanya ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal yang berulang kali terjadi. Ilmu pengetahuan itu yang menyoroti setiap fenomena atau kejadian alam dari saling ketergantungan dan antarhubungan dengan fenomena atau kejadian-kejadian lainnya. Atau biasa juga disebut law of effect. Ya kan, hukum sebab akibat atau causality. Nah, ini sangat-sangat kuantitatif sekali ya ini ya. Hubungan kausalitas, hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, ini objektif. Nah, itu beberapa pemikiran Comte yang wajib kalian tahu sepertinya. Dan nanti ketika kalian mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif, nah, ciri-ciri tadi yang dijelaskan oleh saya yang berkaitan dengan pemikiran Comte, nah, itu melandasi awal Anda untuk belajar metode penelitian kuantitatif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Pak dosen sudah